Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Eja Boma Official dalam episode Sebagian Suara Rakyat yang membahas tentang perpolitikan di Indonesia berdasarkan suara rakyat di bawah. Akhirnya Ganjar dicalonkan juga oleh PDIP. Walaupun kita sama-sama melihat ada ketidakgembira dari PDIP, ada nuansa mendung di sana. Elit-elitnya ada yang setuju, ada yang tidak. Karena baru berapa jam sebelumnya ada pernyataan-pernyataan tidak mencalonkan orang-orang yang hanya mengandalkan pencitraan, yang seolah-olah larinya itu bahwa PDIP akan mencalonkan Puan, atau ya lebih cenderung ke Puan, tetapi pada akhirnya Ganjar juga. Dan dicalonkannya Ganjar ini sebenarnya sangat menguntungkan Anies Baswedan, bahwa terpecahlah endorsement dari Jokowi. Jadi Jokowi mengendorse Prabowo, Jokowi mengendorse Ganjar juga, gitu. Nah, kalau pecah endorse ini, yang untung adalah Anies Baswedan. Boleh lihat di video-video selanjutnya hitung-hitungannya. Salah dalam ini keluar sebagai pemenang itu bisa-bisa Anies Baswedan. Tetapi kali ini kita membahas Ganjarnya. Ganjar dicalonkan menjadi bakal calon presiden oleh PDIP. Sekarang orang lagi mereka-reka siapa nanti cawapresnya. Banyak disebut oleh Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi lagi yang mengendorse-nya lagi untuk cawapres. Ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada Airlangga Hartarto, ada Prabowo juga, termasuk Prabowo juga mau dicalonkan untuk menjadi wakil dari Ganjar ya. Pasti ada Khofifah, ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sangat seru bahwa banyak keyakinan dicalonkannya Ganjar dari PDIP ini sudah pasti Ganjar lah yang akan keluar sebagai pemenang, merujuk dari hasil-hasil lembaga survei bahwa selama ini Ganjar lah yang keluar dengan elektabilitas paling tinggi. Ya oke lah, mudah-mudahan Ganjar tidak salah dalam memilih calon wakil presidennya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, apakah Ganjar cukup meyakinkan bahwa dengan telah dicalonkannya oleh PDIP ini, betul-betul Ganjar cukup meyakinkan merebut hati rakyat. Karena waktu pencalonan itu lagi-lagi Ganjar itu disebut petugas partai. Nah, petugas partai ini, istilah petugas partai ini cukup miring di masyarakat. Walaupun bagi seluruh penggemar Ganjar untuk di Jawa Tengah itu no problem dengan istilah itu. Ya karena itu memang basisnya dan itu adalah awal dari kemenangan. Tetapi untuk secara keseluruhan Indonesia, Ganjar Pranowo masih sangat kecil pengaruhnya. Masih sangat kecil. Harus digenjot lagi, harus diangkat lagi. Nah, untuk itu Ganjar harus mencari calon wakil presiden yang sangat-sangat kuat. Yang terkuat di antara dua ini hanya Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Berdasarkan pengamatan kita yang lihat bersama kemarin bahwa P3 juga sudah mencalonkan Ganjar,
dan Sandiaga Uno juga sudah pindah ke P3, apakah ini memang terlihat jelas bahwa Ganjar nanti akan memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya? Ya kita ikut bergembira bahwa pasti nanti ketakutan-ketakutan kita bahwa pemilu itu akan ditunda seperti pernah kami bahas di video sebelumnya itu, mudah-mudahan tidak terjadi, bahwa pemilu benar-benar akan terjadi dengan calon juga tidak dua, kita punya calon lebih dari dua, yang hari ini sudah pasti ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Kita berharap bahwa apa yang dipertontonkan ini benar-benar bisa menghasilkan pemimpin nanti yang cukup baik untuk Indonesia ke depannya. Ya saya salut dengan Anies Baswedan yang memberi selamat kepada Ganjar Pranowo karena mereka adalah sahabat. Teruslah menjadi sahabat, tidak perlu ada kita memprovokasi, terpecah belah, saling menghina satu sama lain. Boleh kita memprediksi, boleh kita suka, tetapi kita tidak perlu saling menghina, kita tidak perlu saling menjelek-jelekan. Semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ganjar ada kelebihan dan kekurangannya, Anies Baswedan ada kelebihan dan kekurangannya, Prabowo ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal bagaimana cara merebut hati rakyat, dengan program, dengan pola, dengan cara yang benar. Kita melihat memang kejutan-kejutan yang terjadi yang dilakukan oleh PDIP melakukan pencalonan, mengeluarkan pernyataan untuk mencalonkan Ganjar 1 hari sebelum Lebaran ini memang cukup wow, luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa dan menguntungkan sekali. Akhirnya di Lebaran itu yang diperbincangkan hanya konstelasi Pilpres 2024, khususnya memperbincangkan Ganjar, gitu. Baik sekali dampaknya bahwa sambutannya bagi orang yang akan mendukung Ganjar maupun bagi pendukung Anies Baswedan. Sekali lagi, bagi pendukung Anies Baswedan, hal ini sangat menguntungkan. Akhirnya menjadi jelas bahwa dengan dicalonkannya Ganjar, terbagilah suara yang tadinya terfokus ke Ganjar atau maunya terfokus ke Prabowo, pecah karena berdasarkan endorsement atau orang-orang fanatik pemilih Jokowi di Pilpres yang lalu itu akan terpecah. Untuk ke Anies tidak, ke Anies itu berarti pemilih-pemilih yang memang dulunya ya tidak mau Jokowi begitu, jadi akan kembali memilih, atau orang-orang yang sudah kecewa dengan pemerintahan saat ini, yang mau ada perubahan, yang mau ada perbedaan sedikit cara memimpinnya dari yang sebelum-sebelumnya begitu. Kita cukup berharap bahwa narasi dari ketiga calon ini betul-betul narasi yang menunjukkan bahwa kita akan siap menjadi negara yang besar, yang akan menguasai ASEAN atau menjadi penguasa di Asia ini. Begitu. Nah, untuk itu kita berharap bahwa, atau sebagian suara rakyat ini berharap bahwa semoga pemilihan di 2024 nanti kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kredibel, pemimpin-pemimpin yang punya kekuatan, punya kapasitas untuk memimpin negara ini.
begitu. Jadi pertama kita acungkan jempol juga, akhirnya dengan penuh dengan kemelut, penuh dengan sandiwara, Pak Ganjar berhasil juga. Tetapi pertanyaan di ujung pembicaraan kita ini sebagai sebagian suara rakyat yang coba memperbincangkan keadaan politik dengan kemampuan kita kelas bawah ini, apakah di penghujung masa untuk mencalonkan presiden di KPU nanti, keputusan dari Ibu Mega ini tidak berubah? Karena kita melihat ada kasakusuk di dalam sana. Ada kasakusuk. Apakah sudah bulat? Hakul yakin, kita masih penuh pertanyaan. Apakah nanti setelah hitung-hitungan berdasarkan hasil survei, ada penurunan, ada kenaikan, atau ada perubahan-perubahan yang signifikan? Apakah tidak berubah? Kami berharap bahwa ini tidak lagi berubah. Maju terus agar Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies bisa mengikuti konstelasi pemilihan umum di 2024 dan kita menghasilkan pemimpin yang kredibel, yang punya kemampuan. Semoga kita bisa mendapatkan pemimpin yang bagus. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.